Ya, masih dalam Green Generation bersama saya Sari Sangka dan Mas Rako. Mas Rako, berapa lama sebetulnya film ini dibuat? Kurang lebih 3 tahun. Mhm. Dari mulai perizinan hampir 1 tahun, kemudian research itu 2 tahun, kemudian pre-productionnya 6 bulan, syuting 2 bulan, post productionnya 8 bulan. Total hampir 3 tahunan ya. Tahunan. Baik, untuk alur cerita sendiri di situ ada pertempuran 10 November dan tidak semua masyarakat, khususnya warga NU juga tidak semua warga NU tahu di dalam pertempuran 10 November itu sebenarnya di latar belakangnya adanya resolusi jihad dan itu adalah sejarah yang terlupakan istilahnya. Mas Rako sebelum membuat film ini apa sebelumnya sudah mengetahui adanya resolusi jihad itu? Sebenarnya justru awalnya tuh kita pengen bikin film tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berangkat dari semangat pengen bikin film yang bagus gitu. Dan yang pasti kita juga harus membutuhkan sesuatu yang eksklusif. Dan akhirnya kita memutuskan, saya pribadi memutuskan untuk ingin membuat film biografi tentang Mbah Hasyim. Tapi ternyata izin dari PBNU supaya kita membuat komite Hijaz atau resolusi jihad. Nah dari situ saya mulai belajar tentang resolusi jihad dan komite Hijaz dan akhirnya kita putuskan untuk membuat resolusi jihad. Jadi awalnya konsultasi dulu dengan PBNU? Pastinya, karena memang kita juga nggak sendirian, didampingi juga oleh tokoh-tokoh dari NU dan pakar-pakar sejarah. Nanti ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk kepada keluarga ya? Pasti. Di Jombang juga termasuk berapa lama proses pendekatan itu? Pendekatannya hampir setahun. Awalnya dari Mbak Yeni Wahid, dari Wahid Institute. Tapi kemudian Mbak Yeni mengarahkan saya untuk ketemu dengan Kiai Salahuddin Wahid Musola dan ternyata beliau menyambut dengan positif. Tapi juga tidak semudah itu. Yang pasti juga harus disetujui oleh keluarga Bani Hasyim yang begitu besar. Kemudian ada beberapa, karena Kiai Hasyim ini kan tokoh yang sangat besar dan itu sudah punya warga NU, bahkan sudah punya Indonesia gitu. Jadi memang banyak hal yang harus saya lakukan untuk kemudian diizinkan untuk membuat film ini. Baik, dan tanggapannya sangat luar biasa ya dari Gusola sendiri. Iya, insya Allah memang awalnya ada sedikit perdebatan antara pemberi izin dan tidak gitu. Tetapi ada salah satu kiai yang berpesan kepada saya, Rako nggak usah takut, kamu kayak Gus Dur aja gitu. Meskipun banyak orang yang mencela atau mencaci maki, ya dia ketawa aja, nggak usah marah, terusin aja kalau emang kamu niat gitu. Dan ya ketika kita alhamdulillah kemudian jadi, terus kita presentasikan ke beberapa kiai senior NU dan kita putar di PBNU Jakarta, mereka sangat menyambut dengan baik dan justru sekarang kami sangat dibantu. Dan rencananya akan diputar serentak di Indonesia sekitar bulan Juni? Tanggal 30 Mei serentak di Indonesia. 30 Mei serentak di Indonesia. Baik, ada beberapa aktor dan aktris yang pemirsa sebetulnya hari ini kita juga akan mengundang, tapi tunggu dulu pada sesi berikutnya. Ada Mbak Christine Hakim, kemudian ada Om Ikra Nagara dan Mas Agus Kuncoro. Itu melalui proses yang sangat panjang begitu untuk mencari sosok yang sangat khas dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya. Yang pasti kalau casting karena ini cerita dari tokoh yang memang benar-benar real ada gitu, pasti secara fisik kita cari dulu yang kemiripannya gitu. Dan memang dari awal dari semua aktor senior gitu ya untuk mencari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, memang dari awal tuh memang saya punya kayak template gitu di tembok, emang saya lihat range semua pemain senior gitu. Dan ternyata memang secara fisik paling cocok tuh Om Ikra Nagara gitu. Dan kita mencoba untuk berdiskusi dengan beliau gitu. Terus kita melakukan tes make up, tes kostum, kita lihat gitu. Dan kita presentasikan juga ke keluarga Bani Hasyim. Dan mereka bilang, wah ini nih udah paling cocok gitu. Nah ketika standarisasinya itu udah Om Ikra Nagara, yang pasti semua tuh harus standarisasinya harus sama gitu. Nah kemudian ada Mbak Christine Hakim gitu. Kalau sama Mbak Christine saya udah kehabisan kata-kata lah. Maksudnya justru saya belajar banyak dari beliau. Terus kemudian ada Mas Agus Kuncoro gitu kan. Kita sempat ngobrol di kantor, terus Mas Agus minta disediakan kacamata tahun 40-an yang mirip dengan Kiai Wahid gitu. Dan dipakai gitu langsung, oke nih udah nih. Kacamata mirip Kiai Wahid tuh kacamata yang bunder gitu ya? Enggak, kalau Mbah Hasyim itu bundar kayak John Lennon itu. Iya. Kalau Kiai Wahid itu yang model biasa. Model biasa, oke. Ini melibatkan sekitar hampir 5.000 figuran. 10.000 figuran. Gak ruwet nih Mas ngatur segitu banyak orang? Sangat ruwet ya, terutama kayak misalkan scene perang gitu. Jadi bisa bayangin ya.
misalkan itu kan ngitung timing ya, hati-hati 2 meter dari kamu ada bom, lari ke kanan 3 meter ada bom, lari nanti ada senapan gitu kan, ada musuh mati. Jadi ya organisasinya persiapannya aja itu seminggu. Awalnya saya dengan asisten, kemudian main actor, pemain utama, baru extras masuk gitu. Jadi dibagi per kelompok lah gitu, yang ini ikut Astrada yang itu, yang ini ikut Astrada yang ini gitu. Itu latihannya sendiri 1 minggu. Prosesnya perang itu terjadi shootnya dilakukan di Ambarawa, di sebuah lokasi di Ambarawa. Di Ambarawa. Untuk yang di Kediri, di salah satu pondok pesantren ya Mas? Di pondok pesantren di Desa Kapurjo. Tanggapan dari masyarakat sekitar pada saat melakukan syuting bagaimana? Positif sekali ya, positif sekali. Bahkan mereka seneng gitu nonton gitu ya. Maksudnya mereka menunggu kita syuting gitu. Apalagi kalau lagi ada artis gitu, mereka panggil-panggil dan minta foto gitu ya. Beberapa artis lainnya ada Ben Joshua dan Ben Joshua nggak ada. Adipati Dolken. Itu berperan sebagai apa gitu? Adipati Dolken ini sebenarnya karakter fiksi yang kita bentuk, tapi juga nggak fiksi-fiksi banget karena dari beberapa narasumber, cerita para narasumber ini kan sebenarnya banyak cerita tentang santri Tebu Ireng. Nah ini saya rangkum jadi 3 tokoh gitu, yaitu yang diperankan oleh Adipati Dolken berperan sebagai Harun, kemudian ada Ernest Tan Samudra jadi Abdi, satu lagi si Dimas Aditya jadi Hussein. Oke. Di dalam cerita itu tadi Mas aku katakan ada cerita fiktif di dalam cerita. Jadi tidak pure murni seperti yang diceritakan oleh orang-orang PBNU atau ulama. Kenapa ada cerita fiktif di dalamnya? Sebenarnya juga nggak fiktif. Jadi itu datang dari para narasumber seperti saya bilang. Jadi misalkan seperti tanggapan masyarakat umum gitu kepada pemikiran ataupun kebijaksanaan yang diambil oleh Kiai Hasim, itu saya wakilkan kepada tokoh-tokoh ini gitu. Jadi misalkan ketika Kiai Hasim sepertinya kok bekerja sama dengan Jepang gitu, ternyata beliau menjalankan sebuah politik yang disebut politik Yahanu. Jadi berpura-pura tapi sebenarnya mempersiapkan diri jika nanti memang Indonesia ini akan merdeka gitu. Tapi kan pasti dari kalangan masyarakat sekitar yang bergerak di sekitar Kiai Hasim pasti menganggapnya ada berbeda-beda pikiran gitu. Nah itu disampaikan oleh karakter-karakter fiktif ini. Jadi sangat membantu sekali karakter fiktif. Baik Mas, kita lanjutkan saat lagi setelah jeda pariwara ya. Oke. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara dan kami akan mengundang beberapa aktris dan aktor pemeran utama dalam film Sang Kiai. Tetaplah bersama kami dalam Green Generation.